Ya, maksudnya gini, membangun jiwa itu kan apakah yang dibangun itu apa? Apa lewat jalur spiritualnya, apakah lewat jalur yang lain gitu kan? Maksudnya bangun jiwa tuh ya ke arah Ya, mana? kalau saya dulu, Wak, saya membangun jiwa itu ke arah spiritual, Wak. Mm-mm. Ke arah spiritual. Arti spiritual di sini ya seperti saya pernah punya seorang orang tua lah ya. Mungkin dibahasakan guru lah. Jadi beliau yang mengarahkan ketika saya diberikan satu pemahaman spiritual sehingga mengerti. Ternyata spiritual yang saya jalani, walaupun mungkin beda dengan orang lain, cuma saya memahami bahwa jiwa saya agak berbeda, Wak. Jadi rasa saya itu dengan mindset agak selaras gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita bincang-bincang dengan Adeden, dengan Ajam. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk yang ada di sini. Adapun yang kita bincang sedikit ini mungkin ada ke arah kenegaraan, ada juga ke arah diri kita pribadi. Di sini kita akan mencoba membahas tentang untuk membangun jiwa kita dan juga untuk membangun badan kita sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Supaya pemahaman ini tidak membuat orang salah memahami, maka kita mulai dengan membangun jiwa dulu. Mungkin ada yang disebut membangun jiwa. Membangun jiwa itu adalah ada yang mengatakan bahwa itu ada hobinya. Jadi hobi bermain apa itu seolah-olah menjiwai. Apakah hal tersebut atau ada hal-hal lain yang bersifat spesifik dalam membangun jiwa. Nah, untuk membangun badannya agar kita ini bisa menuju ke arah ketenangan. Untuk hal ini kita minta keterangan, minta pemahaman sedikit dari pengetahuan atau pengalaman dari Adeden, apa dari yang dimaksud dengan bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya untuk mencapai ketenangan tersebut. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini secara pengalaman ya. Secara pengalaman tentang bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya agar hidup kita lebih tenang ya, Pak ya. Jadi sebenarnya saya dulu saya pernah rasakan itu saya sering bangunlah badannya, Pak. Dulu pengalaman dulu. Dan pada saat bangun badannya itu ya bangun tidur itu namanya mungkin bagi saya tuh bangunlah badannya. Ternyata setelah tidur lagi bangun lagi, basurip itu. Benar. Nah, setelah saya memahami secara pribadi, memang tentang bangun jiwa dan bangunlah badannya itu agak masuk ya. Setelah saya pelajari, setelah saya memahami, kalau saya pelajari tentang bangunlah jiwa itu, ya memang bagian daripada yang namanya ruh mungkin. Kalau bagi saya, ruh atau bagian batin halus lah, bagian yang halus. Karena memang segala sesuatu, kalau sudah kita bisa membangun jiwanya, maka akan tertata lah badannya juga. Kenapa kok seperti itu? Karena dulu saya kebalik, Wak. Pengalaman saya dulu bangun badan dulu, baru jiwa. Dulu saya kebalik. Nah, pada akhirnya dalam proses perjalanan dulu tuh itu tidak apa ya, di kehidupan saya tidak stabil. Karena pada saat saya bangun badan dan tidak membangun jiwa, itu lebih identik pikiran saya tuh ke arah yang lebih ingin ke gaya. Ingin keinginan tuh tinggi tapi kemampuan nggak ada. Agak kurang pas lah menurut saya dulu. Nah, setelah saya introspeksi diri gitu kan, memahami, dan memang dulu pada saat itu saya tidak belajar untuk membangun jiwanya, cuma ada yang mengarahkan, sharing dengan salah satu tokoh. Beliau memberikan saran-saran tuh
tepat. Dan pada saat itu saya berpikir, oh masuk gitu kan, ke logika saya itu masuk omongan beliau. Saya pelajari apa arti bangun jiwa tersebut. Nah, setelah dengan perjalanan saya pelajari tadi yang namanya bangun jiwa, ternyata lebih identik ketika kita sudah paham membangun jiwa tersebut, itu akan lebih mempunyai kekuatan atau spirit dalam hidup untuk membangun jiwa yang memang. Ya, maksudnya gini, membangun jiwa itu kan apakah yang dibangun itu apa? Apa lewat jalur spiritualnya, apakah lewat jalur yang lain gitu kan? Maksudnya bangun jiwa itu ya ke arah mana? Kalau saya dulu, saya membangun jiwa itu ke arah spiritual, ke arah spiritual. Arti spiritual di sini ya seperti saya pernah punya seorang orang tua lah ya, mungkin dibahasakan guru lah. Jadi beliau yang mengarahkan ketika saya diberikan satu pemahaman spiritual sehingga mengerti. Ternyata spiritual yang saya jalani, walaupun mungkin beda dengan orang lain, cuma saya memahami bahwa jiwa saya agak berbeda, Wak. Jadi rasa saya itu dengan mindset agak selaras gitu. Agak selarasnya ketika misalkan kemampuan jiwa nih seadanya segini, saya tidak mau melebihi dengan kemampuan badan. Gitu. Itu setelah jiwa itu terbangun, otomatis kan badan mengikuti energi jiwa. Apakah menuju dalam kehidupan sehari-hari kita bisa nggak kita menemukan ketenangan dalam hal itu? Itu bisa, Pak. Itu sangat bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya tidak menceritakan orang lain, tapi saya menceritakan diri saya sendiri. Ketika saya membangun jiwa tersebut, artinya jiwa saya pribadi ya, itu di kehidupan sehari-hari, ya alhamdulillah, Wak. Jadi kita selalu banyak tolak ukur ke diri, gitu. Banyak tolak ukur ke diri, bahwasannya bahwa apa yang kita lakukan ini harus memang satu paket diri dan jiwa kita gitu untuk mencapai hal yang memang kita inginkan, seperti contohnya kan ketenangan, bukan kesenangan. Saya tidak bicara tentang kesenangan, tapi ketenangan yang saya utamakan. Sekarang lebih spesifik lagi jiwa itu kan. Apakah jiwa itu berhubungan nggak dengan alam pemikiran kita? Umpamanya gini, saya menyenangi sesuatu hal, tapi kan sesuatu hal itu harus saya dapatkan sehingga jiwa saya itu mengarahkan saya ke sana. Itu bagaimana itu dalam menyikapi itu? Ya kalau menurut saya bisa sih, maksudnya artinya gini, menyikapi hal tersebut. Ketika misalkan kita punya satu keinginan, misalkan punya satu keinginan yang kita tidak bisa bahas ya, keinginan lah, misalkan apa aja. Misalkan. Kadang-kadang dengan kekuatan jiwa, semuanya itu bisa keraih, Pak. Bisa keraih. Karena saya pernah mendengarkan salah satu saran bahwa hidup itu berawal dari belajarlah untuk bermimpi dan belajarlah untuk mewujudkan. Tapi di situ harus mempunyai modal. Cara mewujudkan tersebut harus mempunyai modal, penataan jiwanya seperti apa, penataan badannya seperti apa, agar mungkin hati dan pikiran ini selaras. Gitu. Misalkan pikiran nih pengen punya salah satu apa yang kita mau, cuma belum tercapai. Ya minimal hati menerima lah. Oh mungkin lain waktu gitu kita belajar lagi. Umpamanya gini, bisa nggak terlihat umpamanya gini, orang yang tidak ada perpaduan antara akal dan jiwanya, bisa nggak umpamanya terlihat secara sepintas atau gimana? Bisa, Wak. Bisanya seperti ini. Jadi kalau misalkan memang orang, artinya dia belum ada kesinkronan dalam dirinya atau badan dan jiwanya belum sinkron, artinya belum selaras. Itu kadang-kadang suka mendahulukan keinginannya dibandingkan kebutuhan. Nah, artinya kan gini, otomatis kalau nggak sinkron itu kehidupan itu acak-acakan. Nah, untuk menatanya gini kan, dengan jiwa kita itu harus dimainkan dari arah mana dulu. Kalau misalkan hal itu, ya memang kita di sini perlu mengarahkannya itu ke ya tadi spiritual, ya mungkin spiritual. Kembali spiritual tuh ya walaupun kita bicara dengan keadaan sehari-hari yang memang
sudah ada perintah ya tentang sholat, itu udah memang kewajiban. Nah, tentang sholat mungkin yang lainnya juga seperti mungkin zikir dan sebagainya gitu kan. Nah, di situ akan timbul salah satu mungkin rasa yang memang ngajak diri ini atau badan ini semakin menerima apa adanya gitu lah. Tapi mungkin ada lagi spiritual yang lebih tingkatannya khusus gitu kan. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin tahu semampunya ya jalanin aja gitu tentang kewajiban tersebut, yang apa yang harus memang kita lakukan dalam sehari 5 waktu. Dalam hal ini kan jiwa. Apakah jiwa itu berhubungan dengan nafsu? Kan ada di dalam diri manusia itu ada nafsu. Jadi jiwa dan nafsu itu satu atau terpisah? Itu menurut Aden gimana? Menurut saya terpisah, Pak. Menurut saya terpisah. Karena kenapa saya bilang terpisah? Karena memang dua alur ini atau dua arahan ini dia selalu saling saling mendahului. Misalkan jiwa ini kalau misalkan lagi tenang, kadang-kadang nafsu pun suka ikut seperti kayak menjatuhkan keyakinan atau menjatuhkan power kita gitu kan, dari keistiqomahan yang udah kita jalankan, kadang gitu. Ada kan orang-orang tertentu yang merasa dirinya udah tidak mempunyai harapan dalam hal itu, dalam pemikirannya atau dalam jiwanya itu kan merasa udahlah saya sampai di sini aja, atau memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dalam hal ini seharusnya si jiwa itu atau orang tersebut, umpamanya orang yang berputus asa itu datang ke Adeden, bagaimana cara Adeden dalam menanggapi hal tersebut supaya dia itu kembali, jiwanya itu kembali? Ya paling kalau misalkan memang kalau kita bisa ketemu dengan orang seperti itu, anggaplah sharing ya. Lelah boleh, nyerah jangan gitu ya. Artinya gini, semua orang mungkin punya masalahnya masing-masing. Adapun mampu dan tidak mereka melewatinya itu tergantung dari apa yang ada dalam jiwanya. Artinya gini, saya punya teman hidupnya, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Dia sama, tekanan hidupnya sangat keras, tapi dia bisa melampaui kesulitan tersebut karena dia masih mempunyai jiwa yang bersih dalam arti yakin. Pernah diskusi dengan saya bilang gitu, nyerah wajar, manusia ada lelahnya, Pak. Tapi putus asa jangan. Nah, semuanya proses. Saya bilang proses tadi, terkadang kita tidak tahu yang di atas bisa ke bawah, Pak. Yang di bawah bisa ke atas. Yang namanya juga kehidupan. Ya mungkin, saya bilang tadi ketika saya menyemangati teman yang saya ceritakan. Ketika kamu di bawah mungkin Allah akan memberikan peluang ketika kamu akan di atas. Jadi kamu sudah punya pengalaman gitu. Agar paham bahwa dulu waktu kamu masih di bawah itu seperti ini, ketika di atas seperti ini. Dia memahami. Nah, untuk ini kan untuk sinkronnya jiwa sama badan itu supaya bisa bebas dari belenggu-belenggu itu, dalam arti kata untuk merdeka sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bagaimana tahap kita untuk mencapai itu menurut Adedan itu gimana? Ya menurut saya benar ya. Arti benar saya bilang tadi. Tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ketika salah satu pembentukan lagu kan itu ya. Itu sangat luar biasa. Mungkin orang dahulu yang membuat lagu ini dia paham gitu. Ahli gitu ya. Mungkin paham dengan bahasa-bahasa yang di awal itu jiwa. Karena kalau jiwa sudah ditata, sudah dibangun, maka badan pun akan mengikuti, akan selaras. Artinya, ketika jiwa itu diajak untuk memahami, diajak untuk mengetahui yang menciptakan, bahwa kita kan di alam dunia ini ada yang menciptakan. Nah, ketika kita ingin tahu siapa yang menciptakan dan kita sudah tahu dan harus seperti apa perintahnya gitu kan. Ketika jiwa itu sudah mengalir, berjalan secara proses, maka tidak menutup kemungkinan badan pun akan mengikuti dengan pikiran yang tenang.
Mungkin setelah terjadi hal tersebut, setelah terjadi kemerdekaan itu tersebut, apa-apa yang ada di depan atau apa-apa yang ada di belakang mungkin sudah tidak menjadi masalah bagi orang tersebut. Ya. Apakah hal tersebut dalam pencapaian itu bisa nggak orang-orang seperti kita ya? Bisa, Wak. Bisa. Saya bilang bisa tadi karena ingin belajar dan ingin memahami. Yang tidak bisa, yang tidak ingin belajar. Tapi saya masih terbelenggu, benar-benar dibelenggu. Ya tadi, semua pun termasuk saya pribadi yang bicara atau yang ngomong sama awal terbelenggu, Wak. Sampai sekarang terbelenggu. Tapi dengan tatanan kita belajar, memahami ya insya Allah. Artinya walaupun tidak akurat atau sempurna dalam bahasa tersebut, minimal ya lumayan lah. Jalur. Lumayan. Itu jalur ya. Nah, saya rasa pembahasan kita cukup segitu dulu. Adapun yang kita ambil dari makna dari bahasan-bahasan kita saat ini, saya berharap tidak menjadi gagal paham dan tidak salah memahaminya. Adapun untuk membangun jiwa kita itu, untuk menata diri dalam arti jiwa dan raga itu harus seimbang, sinkron. Dan untuk mencapai kemerdekaan jiwa dan itu mungkin sangat sulit, tapi tidak mustahil bisa tercapai, kan gitu. Dalam arti kata bahwa dalam membangun ini kita sedang menjalani proses, tergantung dari pribadinya. Apakah dia ingin belajar atau dia hanya ingin mengetahui. Yang rata-rata hanya sekedar hanya ingin mengetahui, maka hal tersebut itulah yang dia akan dia ketahui. Tapi harus sesuai antara teori dan praktek di sini. Benar. Nah, untuk jiwa kita untuk terbangun, badan kita juga akan diberikan mengikuti jiwa tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada silap kata atau kekilapan-kekilapan dalam hal bahasan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.